Tenaga honorer segera jadi PPPK part-time dan full-time. Ini kriteria menurut pejabat Kemenpan RB. Diikuti plengkongayabandung.com, berikut kriteria tenaga honorer menjadi PPPK part-time dan full-time menurut pejabat Kemenpan RB. Tenaga honorer saat ini masih menunggu kejelasan nasib, apakah menjadi PPPK part-time atau full-time. Sebab tenaga honorer nantinya akan dialihkan statusnya menjadi PPPK part-time atau full-time menurut UU ASN 2023. Namun, para tenaga honorer saat ini belum mengetahui bagaimana ketentuan nasibnya. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB Yudi Wicaksono memberi bocoran terkait hal tersebut. Bocoran itu disampaikan Yudi dalam Rakor Penataan Manajemen ASN Pasca UU Nomor 20 Tahun 2003. Yudi mengatakan bahwa saat ini PPPK memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menduduki jabatan bergengsi. Di Undang-Undang ASN yang baru ini, PPPK bisa mengisi jabatan pelaksana, kata Yudi. Kalau dulu PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional, bahkan saat ini PPK sudah bisa mengisi jabatan pimpinan pertama tertentu dengan prioritas di instansi pusat tertentu. Jadi kalau dulu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PPPK hanya bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi media di instansi pusat. Sekarang PPPK bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pertama tertentu dengan prioritas di instansi pusat tertentu, ujarnya menambahkan. Yudi lantas menjelaskan konsep yang akan digunakan dalam penataan tenaga honorer ke depannya. Jadi untuk yang ada saat ini, kita akan memperkenalkan istilah atau konsep PPPK yang dapat bekerja secara paruh waktu, ucap Yudi. Ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada pegawai PPPK yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi PPPK yang digaji di dalam rank penghasilan yang baru nanti. Kalau misalnya tidak bisa digaji sesuai rank yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak, juga bisa bekerja di tempat lain, katanya. Ia juga menjelaskan bahwa penataan manajemen ASN pada dasarnya memiliki 3 prinsip. Jadi prinsipnya 3, tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran, dan tidak ada penurunan penghasilan. Kalau mau dinaikkan upahnya bagaimana, silakan dinaikkan, ucapnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah bisa menentukan persentase rekrutmen ASN sesuai kebutuhan. Dengan prinsip tersebut, pemerintah bisa menentukan persentase rekrutmen ASN sesuai kebutuhan. Nanti kita akan memberikan afirmasi prioritas, mungkin nanti dengan sistem proporsional. Misalnya 80% banding 20%, 80% untuk rekrutmen PPPK, 20%-nya untuk ASN, dan yang 80%-nya itu nanti kita bisa gunakan model pemeringkatan bukan ambang batas nilai. Sepertinya itu yang sedang digodok oleh rekan-rekan di ASDEP pengadaan. Jadi nanti para honorer atau tenaga non-ASN itu akan dimasukkan dalam platform kalau lolos validasi. Lebih lanjut, Yudi mengatakan bahwa kinerja PPPK akan selalu dipantau oleh pemerintah. Jika pegawai yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang bagus, pemerintah akan mengangkatnya menjadi PPPK penuh waktu. Di situ akan dipantau kinerjanya. Jadi mereka nanti akan diperingkatkan siap the best-nya. Dan mereka harapan nanti berkompetensi itu sama mereka. Siapa yang akan terbaik di tahun ini, ucap Yudi. Pada tahun 2024, penataan tenaga honorer harus sudah selesai maksimal bulan Desember. Pemerintah akan lebih dulu memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPK penuh waktu, sehingga tahun depan itu menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PPK yang penuh waktu, kata Yudi. Jadi istilah paruh waktu, penuh waktu itu tidak diatur di dalam undang-undang kesepakatan bersama DPR, tapi diaturnya nanti dalam RVP Manajemen ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan, ucapnya.